Ya, halo teman-teman, sehat ya, pagi semua. Jadi begini, sebelum saya berikan kepada Ade dan juga ada Ade Armando di sini, ada saksi pelapor juga, ada Bung Freddy, ada teman-teman. Sebetulnya kita ini di luar ini ada 100 orang dan kita hanya diperbolehkan 10 untuk yang hadir karena teman-teman ini adalah relawan organik ya dari Jokowi Prabowo Gibran. Yang memang kami ini datang adalah panggilan moral kita untuk bersama-sama untuk memberikan surat kita kepada Mabes Polri untuk memberikan dukungan moral kepada Mabes Polri dan Polda Metro Jaya untuk tidak takut untuk menghadapi intimidasi dari mereka semua ya yang sudah di luar akal nalar kita gitu loh. Dan kita juga melihat bahwasanya ini sudah lama sekali ya. Sudah 6 bulan lebih ini kasus ini masih tidak ada status hukum. Jadi kita butuh status hukum itu. Untuk kita bicara hukum nanti dari Ade Darmawan untuk bisa menjelaskan untuk itu. Yang jelas di sini juga ada Ade Armando, Bang Ade di sini. Bang Ade mungkin bisa memberikan masukan juga. Iya, saya mewakili masyarakat secara umum itu berharap sekali agar kasus ini bisa segera dilanjutkan ke tahap perkara hukum yang lebih tinggi ya. Kita berharap bahwa tahapan yang lebih tinggi, kita berharap bahwa masalah ijazah palsu yang sudah berlarut-larut ini menyita perhatian seluruh bangsa Indonesia ini bisa dengan segera dituntaskan. Seandainya memang ternyata tidak terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidak terbukti sebetulnya mencemarkan nama baik, menodai, hina Pak Jokowi, ya sudah diputuskan bahwa sebetulnya tidak terjadi pencemaran nama baik di sini. Tapi seandainya memang betul bahwa terbukti dan sudah ada buktinya, kami yakin bahwa pernyataan-pernyataan dari Pak Roy dan kawan-kawan itu dengan secara sangat rendah mencemarkan nama baik Pak Jokowi dan keluarga, maka sebaiknya memang penegakan hukum diterapkan di Indonesia ini. Orang harus tahu bahwa itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan di Indonesia ini. Jadi kami bukannya ingin agar Pak Roy Suryo itu dihukum, kami justru ingin mengatakan kalau memang mereka adalah orang-orang yang bersih dari tuduhan penghinaan, pencemaran, ya dibebaskan saja. Tapi kalau tidak, kalau benar ini buktinya cukup untuk mengatakan bahwa memang sudah terjadi pencemaran, maka sebaiknya ini juga ditindaklanjuti ke tahap yang lebih tinggi. Ya. Tapi sebelumnya salinan ijazah yang kemudian didapat oleh Roy Suryo dan kawan-kawan dari KPU itu disebut sebagai novum baru. Cie, ada novum cie. Itu kan dari yang kemarin-kemarin saja. Jadi gini loh ya teman-teman. Aku jadi ketawa sedikit kenapa? Itu bukan novum. Yang dinamakan novum itu adalah bukti baru. Kalau berbicara ijazah terus kemudian yang ada pada KPU perbedaannya hanya stempel karena ada legalitas, itu bukan novum. Kecuali tapi yang perlu disampaikan kepada publik bahwa di sini kita melihat betapa rendahnya pengetahuan tentang novum. Novum itu diatur setelah inkrah. Kalau terkait surat edaran Kapolri bahwa bukti baru bisa memproses kembali baik itu tahap SP2 Lid maupun SP3, SP2 lidik ya, SP3 lidik, SP2 lid ya, penghentian penyelidikan, terus kemudian SP3 itu ada novum. Novum itu bukti baru yang tidak pernah disajikan. Paham ya teman-teman ya? Jadi jangan kita sesat terus nih. Ya. Novum. Ya cie, novum. Ini hal yang sangat menggelikan menurut saya. Dan perlu diingat teman-teman, yang datang kemari ini adalah para relawan yang melaporkan di 3 Polres. Tadinya 5 ya, 5 menjadi 3 ya. Kita tidak ada urusan korelasi dengan laporan Bapak Insinyur Joko Widodo. Tetapi hari ini kita menekankan bahwa tahap proses ini harus dilewati. Bahwa proses sampai dari lidik, sidik, BAP, tersangka dan lain-lain itu harus dilewati. Nah saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Nah, kalau sudah penyidikan, emang mau diapain lagi nih? Stagnan nih, ya kan? Ya kami mendesak, memberikan teguran kepada Mabes Polri untuk segera menegur Polda Metro Jaya. Ya apabila tidak kami probankan. Ini tidak boleh main-main ini. Cuman saya yakin betul bahwa Polda Metro sekarang lagi mempersiapkan. Tetapi
kami tetap memberikan fungsi kontrol kita sebagai masyarakat yang pelapor, ini wajib kita fungsi kontrolnya untuk mendesak supaya segera. Karena kenapa? Ada yang sangat menyedihkan. Yang menyedihkan adalah teroris datang ke makam. Ini hubungannya makam apa sih? Apa sih makam ini, teman-teman? Coba teman-teman, ini analogi kita jadi buntu gara-gara orang-orang seperti ini, bahwa tidak ada lagi hal yang bisa dia sampaikan, novumnya juga bukan novum, ya kan? Ya ke makam deh, ya kan? Lama-lama kita ziarah semua nih, ya kan? Nah, Bang Freddy juga adalah pelapor nih, Bang Freddy. Jadi teman-teman, di sini juga ada saksi pelapor di sini, ya. Bukan cuma saksi, pelapornya juga ada. Pelapor juga, ya. Jadi kita ingin melihat bahwasanya ada suatu pembelajaran hukum juga. Tadi kan dikatakan dari Bang Ade, dengan terkatung-katung lah istilahnya ya, quote unquote ini, jadi mereka ini merasa kebal hukum. Karena mereka merasa kebal hukum ya, dan dia juga bertindak sewena-wena. Apalagi di stasiun ada salah satu YouTube ya, di stasiun TV yang mereka mengatakan ya polisi dibubarkan ya, Polri dibubarkan, menunjuk oknum-oknum Polri. Itu sudah menyinggung perasaan kita sebagai anak bangsa ya. Apalagi mereka tidak percaya dengan namanya institusi negara. Ini bermasalah yang sangat besar buat kita, dan kita ini mendukung penuh kepada Mabes Polri, mendukung penuh kepada Polda Metro Jaya, dan saya yakin dengan jumlah dari yang namanya alat bukti, saksi pelapor dan saksi ahli ya, itu lebih dari 100. Ini cukup membuktikan bahwasanya 1000% mereka ini teroris ini dapat dikatakan tersangka. Nah, pelapor. Sebagai pelapor itu, kami ya. Mundur lagi. Maju. Oke, saya Andi Kurniawan, Ketua Pemuda Patriot Nusantara, sebagai pelapor di tanggal 23 April 2025 dari Pemuda Patriot Nusantara. Yang pertama, kami mendesak ya agar proses hukum ini diseriusi gitu. Karena kami melihat kian hari itu berseliweran di berbagai media sosial, berbagai platform media itu, bahwa kasus ini seolah-olah seorang mantan presiden kita, seorang presiden 2 periode itu memiliki ijazah palsu. Nah, ini satu hal yang menurut hemat kami institusi negara seperti kepolisian itu harus secara serius menangani ini. Sehingga kami desak agar proses hukum ini betul-betul berjalan secara profesional dan serius. Itu satu. Yang kedua, kami juga mendorong gitu dalam menghadapi berbagai isu yang berseliweran di media sosial dan lain sebagainya, yang kita kan bisa lihat tuh banyak berita-berita bohong yang kemudian muncul, hoax yang muncul tuh. Maka kami dorong agar dan secepatnya akan dibentuk ya Des Teroris namanya itu. Des Teroris ini untuk mengantisipasi ya dan menghadapi berbagai isu-isu yang kami duga banyak hoax yang disampaikan oleh Dr. Tifa, oleh Roy Suryo, oleh Rismon CS gitu. Kami akan bentuk Des Teroris itu. Des Teroris ya. Gitu. Jangan teroris itu. Sehingga kami berharap teroris itu singkatan dari Tifa, Roy, Suryo dan Rismon gitu. Nah, maka dalam waktu dekat itu kami akan membentuk itu, dan kami berharap ya Mabes Polri lewat atensi institusi itu kemudian memberikan atensi kepada Polda Metro Jaya agar kasus ini ya secara serius kemudian ditangani. Ya, sudah berbulan-bulan lamanya, sudah statusnya itu adalah penyidikan, tapi sampai hari ini belum dilakukan penetapan tersangka. Padahal kan jelas kalau sudah statusnya penyidikan berarti sudah ada tindak pidana. Pertanyaannya siapa pelakunya gitu. Nah, sampai hari ini kami ingin tahu gitu siapa pelakunya, dan kami ingin cepat ini dapat ditangani secara serius. Oke. Kami kira itu. Lanjut ke Bang Freddy. Ayo Bang Freddy. Nah, Bang Freddy Damanik. Nah, ini pelapor semua nih. Ya, saya hanya menambahkan, prinsipnya udah sama disampaikan teman-teman ya. Kenapa Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro Jaya harus segera ya menetapkan tersangka di dalam kasus ini. Saya sebut saja, nggak usah malu-malu. Langsung
tersangka yang utama, saya rasa memang ini teroris ini sudah memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka. Saya dalam hal ini saksi pelapor yang diminta langsung oleh pihak Pak Jokowi ya di dalam laporan beliau di Polda Metro Jaya. Jadi dan laporan relawan-relawan lainnya. Saya tahu persis ya bahwa bukti-bukti itu sudah sangat cukup untuk menetapkan orang-orang ini menjadi tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa juga harus segera ditetapkan menjadi tersangka dan ditangkap dan segera ditahan? Karena orang-orang ini terus merusak nalar publik, terus merusak ya media-media kita yang ditonton oleh masyarakat Indonesia. Mereka membangun narasi-narasi yang merusak, narasi kebencian. Coba apa hubungannya sampai yang terakhir tadi kata Bang Andi itu ke makam. Itu kan merusak nalar kita. Kemudian Wapres Gibran terus-menerus dicari-cari, dibangun narasi-narasi hoax, kebohongan. Inilah yang kita tidak mau. Ya. Jadi dengan segala hormat kepada Polda Metro Jaya, kepada Mabes Polri, ya kami meminta segera tetapkan teroris ini menjadi tersangka, segera tangkap mereka, tahan mereka, karena memang mereka merusak nalar publik, mereka merusak media wacana, semua di media-media kita. Mereka, apapun yang mereka sampaikan narasinya, semua tidak ada yang benar, semua narasi-narasi kebohongan. Saya tambahkan lagi tadi mengenai bukti baru. Kita semua masyarakat Indonesia sudah dipampangkan bahwa waktu Bareskrim Mabes Polri menggelar itu sudah diperiksa dari KPU, itu dokumen sudah diambil dari KPU. KPU-nya sudah diperiksa juga, sudah ditanyain tentang dokumen itu. Sekarang publik dibohongi lagi. Ini yang kalau terus-menerus seperti ini, nanti besok dibangunnya lagi wacana, ditemukannya lagi entah apa, dibangun lagi wacana-wacana yang kalau rusak. ada haternya ya? nanti ada apa namanya nih, ada begininya nih, ini bukti baru nih ya. Jadi teman-teman, ini surat ini akan kita layangkan kepada Kapolri langsung ya. Terus ditembuskan kepada cekinya ke Kapolda Metro bahwa ini adalah keberatan-keberatan yang dilakukan oleh para pelapor untuk segera diproses lanjutan. Jadi tahapan ya teman-teman. Jadi ini bukan desakan yang bersifat mendesak seenaknya saja. Ya seperti mereka katakan nggak boleh desak-desak, bukan desak-desak ini. Ini adalah tahapan pemeriksaan. Terus yang saya perlu sampaikan lagi bahwa masyarakat Indonesia jangan percaya dengan delusi nasional mereka, karena itu akan berpengaruh. Itu akan berpengaruh kepada teman-teman di Indonesia ketika melihat delusi tersebut tanpa dasar hukum yang kuat. Bahwa saat ini sudah naik tahap penyidikan, nanti kami ke dalam, nanti kami berikan perkembangannya lagi, apa sih tanggapan Mabes Polri ketika menerima surat kami. Dan ini ditandatangani oleh seluruh relawan ya yang ada, ini seluruh ya, semua ya. Ini belum masanya belum turun semua nih. Ini baru ketum-ketumnya. Ini ada sekitar 31 ya. Ini desakan publik, kita hadir di sini bahwa public trust harus kita bawakan untuk segera disuarakan kepada Mabes Polri. Oke? Satu lagi yang terakhir Bang dari saya. Ini teroris ini sering ketika kami di media sering mempertanyakan, tadi udah dijelaskan apa legal standing kami, ya. Tadi sudah dijelaskan di sini relawan Jokowi itu pelapor. Saya pribadi menjadi saksi pelapor. Ini juga yang penting bahwa kami ini, saya ini memang diminta oleh Pak Jokowi untuk melawan semua narasi-narasi yang dibangun oleh si teroris ini, ya. Biar mereka tahu seolah-olah dia bicara legal standing karena dia takut kami melawan semua narasi kebohongan dia. Jadi kami mempunyai hak untuk berbicara kepada publik, kepada masyarakat, untuk menangkal semua narasi-narasi kebohongan mereka. Artinya kehadiran dari relawan ini juga atas instruksi dari Kami koordinasikan. Jokowi mengetahui ya? Boleh, jadi gini ya teman-teman. Tahu. Teman-teman, kemarin saya baru dari Solo, ya. Kami juga melaporkan kepada beliau bagaimana
antusiasme dari teman-teman relawan-relawan ini, bahwa teman-teman relawan ini solid sekali, ya, dan teman relawan ini ingin menyelesaikan dan menuntaskan apa yang dikatakan teman-teman tadi. Artinya memang kita melaporkan, ya. Beliau hanya mengatakan itu ada yang terbaik, silakan, ya. Jadi tidak ada intervensi, saya katakan tidak ada intervensi hukum. Ini adalah gerakan moral kita untuk mengingatkan bahwasanya hal ini sudah berlangsung lama dan menimbulkan perpecahan di akar rumput. Jadi teman-teman ini adalah dukungan moral terhadap apa yang mereka lakukan, terhadap apa intimidasi atas nama rakyat yang mereka selalu sebutkan. Dan itu sangat sekali dan sangat merugikan kepada seluruh rakyat Indonesia yang merasa dicemarkan oleh nama baiknya oleh mereka-mereka itu. Dan perlu diketahui, kita ini lebih dari 100 organ relawan, Jokowi, Prabowo, Gibran, dan teman-teman kita di luar itu masih ada sekitar 100 orang tidak bisa masuk. Jadi kami adalah perwakilan dari mereka, perwakilan dari suara-suara mereka, dan kita berharap bahwasanya dalam bulan ini sudah ada suatu perkembangan yang pesat, sesuatu yang kita katakan sudah ada status hukum yang jelas, dan kalau bisa memang itu semua, ya, bukti-bukti dan juga saksi-saksi itu sudah cukup, tetapkan mereka sebagai tersangka. Teroris tangkap teroris. Terima kasih ya. Oke ya teman-teman, nanti kami masuk. Ya, ada pertanyaan? Ya. Gimana? Pak Silvester Matutina sempat ke Polda. Oh, ntar aja mas, kita ini masuk dulu ya. Boleh ntar aja ya. Ntar aja. Ya. Ntar aja ya. Oke. Ya. Niko ini